bermaksud ingin mewawancara Ibu Jur sebagai Kepala Sekolah SMA 5 Ya, dalam rangka memenuhi tugas saya Bu di modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan berbasiskan nilai-nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia Ibu membantu saya? Insya Allah bersedia, saya akan menjawab semampu saya dan apa yang saya jalani selama ini, Bu Vera. Tetap semangat, Bu Vera. Baik Ibu, terima kasih Bu ya atas dukungannya. Baik Ibu, saya mulai saja ya Bu ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, Ibu bisa menjawabnya sesuai dengan pengalaman Ibu. Boleh. Jadi pertanyaan pertama Ibu ya, selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Saya mengidentifikasi masalah atau apabila ada kasus mengenai dilema etika ini Bu, saya menerima informasi dari berbagai pihak. Misal pertama mungkin guru yang masuk di kelas, yang kedua wali kelasnya menangani anak-anak, habis itu dari guru BK, baru nanti masuk ke ranah kita sebagai pimpinan untuk mengambil suatu keputusan. Tetapi keputusan di sini atau kita mendeteksi anak ini, kita tetap ada masukan-masukannya dari semua yang kita libatkan, kerja sama tim Ibu. Termasuk ada nanti dalamnya ada pembina OSIS yang kita libatkan. Itu Bu. Jadi dari kasus-kasus ini Ibu dapat menentukan ya yang mana berdasarkan kompromi ataupun musyawarah dari wali kelas, kemudian juga ada koordinator yang terkait dan guru-guru juga Bu ya. Terima kasih Bu. Apakah selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu mengambil keputusan itu Ibu? Keputusan ini kan saya kan dalam artian kan ada musyawarah jadi. Yang namanya aja dilema. Berarti ada kebimbangan yang harus ambil satu keputusan yang kira-kira tidak merugikan semua pihak. Kita kembali dalam forum, kita libatkanlah warga-warga yang termasuk kita undang orang tuanya Ibu. Kerjasama orang tuanya, guru BK-nya, pembina OSIS-nya, semua guru. Kita tanya sama guru yang mengenal anak tersebut. Lalu kita sendiri menyelidiki sama kawan-kawannya nanti. Nah, bagaimana si A ini? Berarti kita harus tanya tim di sini berbentuk. Jadi itu yang selama ini saya jalankan. Alhamdulillah jalan baik. Alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu tidak serta-merta mengambil keputusan. Tidak ada lagi otoriter sekarang Bu. Kita kalau bisa berpihak pada siswa karena banyak hal yang kita itu harus tahu. Kenapa dia begini? Kalau kita ambil satu keputusan yang salah kan merugikan dia. Nah, gitu kita kembalikan lagi tadi. Sangat-sangat mulia Bu, sangat-sangat bijaksana langkah yang Ibu ambil. Baik Bu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Apabila saya menerima laporan misalnya ada anak yang bermasalah, saya dikembalikan dulu guru yang melapor itu siapa. Habis itu gurunya sudah udah dia lakukan. Lalu nanti lapor ke wali kelas. Setelah wali kelas lapor lagi ke BK. Apabila perlu, itu BK itu beriringan dengan pembina OSIS yang memang mengenal anak, mencari informasi sedetail mungkin ke anak-anak, sehingga tidak salah kita mengambil satu keputusan. Nanti baru kita bicarakan satu rapat. Pada saat kita selesaikan kasus anak ini, bagaimana jalan terbaiknya. Kita jangan salah Bu, yang namanya benar-benar belum tentu kita kadang berpihak pada murid. Kita harus tahu. Sekarang belum merdeka, keberpihakan pada murid sangat dibutuhkan. Dalam artian kita harus lihat masa depan anak itu bagaimana. Baik Bu, luar biasa Bu ya. Butuh proses Bu ya. Betul, proses. Serta merta Bu ya. Iya betul. Bisa saya bertanya lagi Bu? Boleh Bu Mira. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal ini kami selalu memberi anak itu peluang untuk bisa merubah dirinya dulu untuk hal lebih baik. Kita membuka kesempatan untuk anak seluas-luasnya. Kita kasih dia peluang untuk bisa dia supaya dia itu tidak lagi tersandung dengan masalah gitu kan. Nah, kita tidak ada kamu salah, kamu nggak ada. Tapi kita kebaikan, kita terima laporan, kita buat bukunya, buat perjanjian. Tetapi kita kasih tarik ulur istilahnya. Kita pantau dia. Ini kamu udah buat perjanjian nak ya. Nah,
Misalnya kesepakatan bersama, tapi kita tidak lupa dari pantauan. Bukan berarti udah kita pantau, udah kita buat perjanjian tidak ada pantau, salah Bu. Tetap pantau, kita libatkanlah semua warga. Yang apalagi yang kira-kira yang mengenal siswa ini lebih jauh. Berarti tadi ada perjanjian, bisa kesepakatan, ada kesepakatan untuk menjalankan lagi, bukan ada kesempatan, kemudian juga ada pantauan apakah berhasil atau tidak. Iya, betul. Luar biasa Bu ya, itu sangat-sangat efektif kalau menurut saya. Jadi apa Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema itu Bu, kalau Ibu rasakan selama ini? Tantangannya kadang-kadang kita memang kan nggak bisa bilang begini. Misal dia udah nggak berubah juga apa yang kita harapkan kan, tapi di situ kita harus ambil suatu keputusan kadang bersama. Kita kembali lagi nih, itulah benar. Gitu tadi kan, terus itu ada jangka panjangnya Bu, ada jangka pendeknya. Kita ini apa gitu. Itulah yang katakan kita di situ dibutuh kebijaksanaan seorang pimpinan dalam mengambil keputusan atas kebersamaan kita di sini. Tetap sepatu nggak ada keputusan. Oh ini hak saya, hak veto saya nggak ada Bu. Tetap ada masukan yang lain dulu, baru itu memang sedih nggak kita di situ. Jadi ada seperti betul Bu ya, dilema yang kadang-kadang gimana nih untuk jadi abis itu kita ambil itu kira-kira jadi pelajaran untuk yang lain gitu. Akan menjadi rujukan kembali Bu ya untuk masa depan. Bertanya lagi nih Bu, saya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Kalau jadwal nggak ada yang khusus Ibu, karena di sini kita prinsipnya setiap ada masalah selesaikan secara cepat. Supaya kenapa? Karena kalau kita biarkan berlarut, namanya kita anak rame di sini. Masalah lain lagi, terakhir ini belum selesai. Jadi asal masalah selesaikan terus, tapi tetap dipantau. Makanya kami ada buku memang buku yang untuk diprediksi untuk anak-anak yang bermasalah. Nanti ada berapa kali pas anak itu datang, ada berapa kali kamu nih ya gitu. Jadi kalau bilang untuk menyelesaikan secara khusus nggak ada. Cuman sambil jalan, terus. Jadi sambil beriringan terus dengan kegiatan BBM, selesaikan kasus, tapi kita pantau, ambil keputusan. Baik. Kerjasama tim lah. Jadi warga sekolah semua. Berlarut-larut Iya betul. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Itulah kalau tidak seseorang, kan memang semua warga sekolah. Baik, ini saya urutkan Bu Vera ya. Saya kepala sekolah. Wakil kesiswaan, habis kesiswaan ada namanya pembina OSIS, habis pembina OSIS kan ada namanya wali kelas, nanti ada guru BK, nanti rekan mereka Bu, kawan-kawan dia memang ada nanti tuh, yang sangat membantu. Kalau kita bilang kayak mana siapa yang kenal masih cerita kita buat, tapi yang jelas ya kita tidak ada sifat mempermalukan siswa di depan umum. Gitu. Kita tetap jaga dia supaya dia tetap bertingkah lakunya baik, besok tidak terpojokkan. Itu sangat betul tuh untuk istilahnya apa ya, moral dia tuh, etika dia, habis itu karakter dia. Coba kalau kita kasih malu dia depan umum, kan besok dia nggak mau sekolah lagi. Kayak kita tuh udah menghantam dia dengan bom apa gitu kan, tapi enggak, kita ambil dia, rangkul dia, kita ajak dia bicara di hati. Tapi yang salah Bu, saya tidak kerja sendiri, tim. SMA 5 ini bisa begini karena tim. Tidak ada si lebih hebat, si A lebih rendah, ada. Semua sama. Kalau ada masukan tulis terus. Tanggal sekian Ibu ini melapor. Makanya saya kalau ada keputusan yang harus saya ambil, itu keputusan bersama, bukan keputusan pribadi. Itu Bu Vera. Biasa ya Bu ya, pengalaman Ibu tentu ini bagi menjadikan pelajaran juga bagi saya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang pertama, pelajaran bisa saya ambil, kita harus mengenal siswa. Pada saat siswa ini berkasus, kita jangan langsung memvonis bahwa si A itu salah atau si B itu benar, atau dia nggak boleh begini, oleh itu tidak. Kita pelajari dulu mengapa dia. Jadi kita kenal siswa itu satu. Dan munculnya itu kan berdasarkan kadang ada rasa dia mungkin minder, ada rasa dia merasa dibully, ada rasa dia broken. Kan di sini kok ramai Bu anak broken itu kan. Kita harus bisa lihat ke situ. Ada juga satu sosial ekonomi.
besok finansial, besok ada misalnya dia nanti orang sebatang kara ibu yatim piatu, kita kayak semua. Jadi banyak lagi pengalaman pembelajaran yang harus saya pelajari di sini, bahwa dalam mengambil satu perusahaan kita harus mengenal kasus itu, mengenal siswanya, dan kita lihat efek yang kita buat itu nanti apa jadinya untuk dia. Ya gitu. Sehingga apa yang kita lakukan tidak ada yang merasa tersinggung dan menyinggung, tersakiti atau merasa dirugikan. Itu Bu Vera. Luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu berupaya serta merta agar bisa menyeimbangkan semua hal ya. Semua dari kita siswa, lihat. dari juga gurunya juga wali kelasnya. Putusannya juga berdampak bagi siswanya. Ya betul. Sekolah Bu ya. Nah, itu yang sebenarnya harapkan. Baik. Sungguh luar biasa Ibu. Iya, mudah-mudahan apa yang kita buat jadi ini ya baik untuk mereka ya. Kalau tanya contoh kasus SMA 5 ini banyak kasusnya. Cuma itulah kembali pada kita dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga kalaupun anak itu tidak layak di sini, dia tidak malu di sekolah lain. Begitu juga saya terima anak lain sini Bu. Kalau saya terima anak lain sini, saya nggak mau bahas kasus dia apa di sekolah lain. Yang penting dia masuk SMA 5, ikuti aturan SMA 5, buatlah baik insya Allah sampai tamat. Nah, itu karakter dia yang kita perhatikan di sini. Luar biasa Ibu, pengalaman Ibu, dan Ibu mau membaginya kepada saya gitu kan. Saya melihat di sini Ibu sudah menjalankan Bu ya sesuai yang saya pelajari di CGP gitu, gitu 11 Bu ya. Jadi ada apa-apa. paradigma, ada 3 prinsip dan 9 uji dari kasus-kasus itu Bu ya. Terima kasih luar biasa Bu ya atas kesempatannya. Sama-sama Bu Vera, mudah-mudahan bisa membantu Bu Vera untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas modulnya. Saya dengar nih hampir selesai Bu ya, bulan 12 ini, tapi nggak lama tuh Bu. Yang penting Ibu jangan stres mengikutinya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Abu Rahman. Sore Bu. Ya baik Bu. Ya Bapak, izinkan saya melakukan wawancara singkat Bapak terkait Bapak selama ini menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Blangjerango. Juga lulus Bapak ya. Tapi sebelumnya saya minta maaf Bapak sudah mengganggu waktu Bapak yang sangat berharga Bapak, padahal Bapak sedang sibuk dan banyak kegiatan ya. Baik Bu. Ya izin Bapak ya. Jadi Bapak, tujuan saya menghubungi Bapak adalah saya ingin mewawancarai Bapak terkait ada tugas CGP Angkatan 11 yang saya ikuti sekarang. Jadi di sini saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan penerapan nilai-nilai kebajikan dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut Bapak. Ya, Bapak, bagaimanakah selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral pada saat Bapak melaksanakan sebagai kepala sekolah Bapak? Terima kasih Bu Vera. Jadi memang menjadi kepala sekolah itu banyak menghadapi masalah-masalah ya Bu ya. Ada yang masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Jadi yang masuk ke yang dilema etika itu yang paling sulit adalah menimbang, karena dua-duanya penting. Dua-duanya benar kan seperti itu. Jadi seperti itu dia Bu. Kemudian yang bujukan moral, ada salah satu misalnya guru kita melakukan kesalahan. Jadi yang mudah-mudahan seperti ini harus menjadi tanggung jawab kita juga seperti itu Bu. Iya. Baik Bapak, luar biasa Pak ya. Ada hal-hal yang sama-sama penting, tapi Bapak menjadi kebimbangan Bapak ya, untuk memutuskan Bapak ya. Baik, kalau Bapak menjalankan selama ini Bapak memimpin sekolah Bapak, ya saat pengambilan keputusan di sekolah Bapak, kalau misalnya ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti yang Bapak sampaikan tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya Bapak di sekolah? Jadi untuk saat ini Bu, kita kalau terjadi kasus-kasus yang misalnya seperti yang kita sampaikan tadi, sama-sama penting, sama-sama benar,
itu kita akan kumpulkan dulu para wakil kepala sekolah atau tim pengembang sekolah. Kalau dia berat kasusnya, tapi kalau ringan misalnya kita memilih atau mengambil keputusan yang artinya menguntungkan masyarakat banyak seperti Iya. itu. Ya, Iya. misalnya ada guru, misalnya kan ada guru yang harus ikut pelatihan selama seminggu, Iya. kemudian anak terbengkalai tidak ada gurunya seperti itu, Iya. bukan? Mm-mm. Jadi model-model seperti ini ya Mm-mm. harus kita cari alternatif sehingga misalnya cari guru pengganti, cari guru Iya, pengganti yang sama dengan mape yang guru yang bersangkutan. iya, iya. Seharusnya kan guru yang bersangkutan ini kalau sudah sertifikasi dia kan tidak bisa digantikan. Baik. Ya, oke Bu. Iya. Jadi kalau saya lihat Bapak berpihak pada anak, Pak ya? Ya, Pada berpihak murid kepada Bapak, ya. ya berpihak Iya. kepada masyarakat banyak lah. Masyarakat banyak ini kan serta didik kita. Betul, betul, betul ya Pak. Luar biasa Pak ya. Saya rasa itu sangat bijaksana Bapak ya. Kemudian Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ya Bapak ya terkait dalam pengambilan keputusan itu? Yang secara teori kan ada beberapa langkah, yang 9 langkah kalau tidak salah. Tapi yang saya lakukan selama ini cuman itu tadi Bu. Iya. Kumpulkan. Kalau memang bisa saya ambil keputusan langsung, itu kalau sederhana masalahnya, langsung seperti itu terus. Identifikasi dulu apa akibat-akibatnya kan seperti itu Bu. Iya. Kemudian kalau memang, Pak, ya? kalau memang dia akibatnya besar dari kasus ini, maka saya mengumpulkan wakil kepala sekolah, kemudian guru, kemudian atau sampai ke ketua komite seperti itu. Oh iya. Ya. Jadi nanti bisalah hasil dapatnya tuh musyawarah dan hasil bijaksana Pak ya. Keputusan yang paling baik Pak ya. Iya. Baik. Boleh saya bertanya lagi ya Bapak ya? Silakan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Artinya hal-hal yang mendukung ya Bu ya? Iya benar Bapak. Untuk saat ini memang Bu, yang paling mendukung dari keputusan saya itu adalah para wakil saya. Benar. Iya. Jadi musyawarah Pak ya? Musyawarah itu intinya. Musyawarah, betul. Iya. Ya, musyawarah dan mufakat sehingga ya seperti Bapak sampaikan tadi ya Bapak ya. Ya. Baik. Mungkin pertanyaannya mirip ya Bapak ya, tapi mungkin Bapak bisa tetap menjawab. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut ya Bapak? Kepentingan tadi Bu. Iya. Ya, si A misalnya si A menginginkan ini, yang si B menginginkan itu kan seperti itu. Iya. Nah, jadi beradu kepentingan semua. Iya. Ya, pasti ada pro kontra. Benar. Setiap yang kita ambil keputusan itu pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Betul. Itu yang paling sulit seperti itu. Baik. Sulit untuk mengimbanginya, Pak ya? Sulit untuk mengimbanginya. Jadi kalau misalnya si A tadi merasa tidak puas, jadi beliau akan mencari jalan lain supaya tujuannya tercapai. Iya. Baik Pak. Apakah ada Bapak tatkala atau saat pengambilan keputusan tersebut Bapak memiliki jadwal tertentu atau dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut itu Bapak ada tempat khusus atau memiliki sebuah jadwal atau menyelesaikannya itu dalam bentuk seperti dalam prosedur seperti itu Bapak? Apakah ada seperti itu Bapak? Tergantung ininya Bu, tergantung masalahnya. Kalau memang kecil masalahnya, kita bisa selesaikan secara spontan. Kalau memang masalahnya besar, kasusnya harus memerlukan beberapa pihak-pihak yang terkait,
Jadi kita jadwalkan, kalau tidak sampai dia selesai ada keputusan lah seperti itu. Baik, baik. Ya, Ya. berarti tergantung urgensinya, Pak ya, Ya, kepentingannya, Pak ya. tergantung ya. Baik, baik ya. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kadang-kadang kan kami sering berdiskusi dengan anak-anak. Bagaimana tanggapan ini kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, kan gitu. Kemudian dari Dewan Guru juga kami sering berdiskusi. Iya. Jadi kami tahu apa keluhan-keluhan mereka. Iya. Jadi mungkin ini sangat membantu keputusan-keputusan yang diambil untuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika tadi, Bu. Baik Bapak, luar biasa Pak ya. Jadi Bapak musyawarah melibatkan semua warga sekolah, tergantung urgensinya juga, penting atau tidaknya, ya kebutuhannya seperti apa Bapak ya, Bapak sesuaikan. Masya Allah Bapak, itu, pasti Bapak berat Bapak ya, Bapak melaksanakannya. Luar. Namun, Kalau iya, Bapak mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Baik, Bu. Dari semua yang telah Bapak sampaikan, apakah pembelajaran yang Bapak dapat ambil atau petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika ya Bapak? Setiap keputusan itu harus betul-betul kita renungkan, kita cermati, kita lihat keluhan-keluhan dari masyarakat yang kita ayomi seperti itu, Bu. Tidak boleh kita gegabah dalam mengambil keputusan. Kemudian kedua belah pihak betul-betul setelah kita ambil keputusan ya alternatif yang sehingga dia sesuatu yang tidak di luar prediksi kita. Iya. Seperti itu. Iya, iya. Artinya nanti saat keputusan itu setidaknya dapatlah menyelesaikan permasalahan dan semua pihak itu dapat menerimanya, Pak ya? Iya. Iya Bapak, alhamdulillah Bapak, saya sudah selesai melaksanakan wawancara dengan Bapak. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dari Bapak sampaikan menjadi pembelajaran bagi saya Bapak sebagai guru. Semoga Ibu juga sukses dalam kegiatan JGP ini. Jadi bermanfaat untuk masyarakat banyak di sekolah Ibu. Masya Allah Bapak, luar biasa ya Pak ya. Salam hebat untuk Bapak. Salam untuk guru-guru Bapak. Semoga Bapak lancar urusan dan segala macam Pak ya. Terima kasih Bapak atas bantuan dan partisipasinya ya. Assalamualaikum Salam Bapak. juga ke sekolah Alhamdulillah. Luar biasa Bu. Sukses Ibu ya. Baik, terima kasih ya Bapak atas waktunya Pak ya. Baik Bu, izin baik Bapak Bu. pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.